di ruangan yang sederhana ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat semuanya yang telah dapat hadir berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Baiklah ibu-ibu, kita langsung saja ya. Oke, sebelumnya konsep utama modul budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya Bu ya. Pembelajaran tentang paradigma baru. Paradigma baru ini adalah merupakan sudut pandang ataupun pemikiran kita di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya di sini ibu-ibu semuanya sudah tidak asing lagi ya Bu ya untuk mendengarkan kalimat profil pelajar Pancasila ini ya. Karena kita ya sedang memakai kurikulum Merdeka yang mana profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 dimensi ya Bu ya. Oke, yang pertama apa Bu? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tentunya kita tahu ya Bu ya elemen-elemen kunci apa yang terdapat pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Dalam arti di sini bukan hanya sekedar bergotong royong kita bekerja sama di sekolah untuk saling membantu, tetapi bergotong royong di sini kita kerjasama sesama dewan guru, bekerja sama kepada atasan kita, kepada kepala sekolah. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Baiklah ibu-ibu, semuanya masih semangat? Baiklah ibu-ibu, untuk menambah semangat kita pada hari ini, saya akan melakukan suatu permainan ya Bu ya. Sekarang coba ibu-ibu semuanya berhadap-hadapan. Mengepalkan tangan kanan. Yang sebelah kanan saya ya Bu. Oke, mengepalkan tangan. Yang sebelah kanan saya mengepalkan tangannya. Jadi yang mengepalkan tangannya kita ibaratkan si A dan yang di depannya adalah si B. Jadi permainannya di sini Ibu, permainannya di sini adalah yang untuk si A. Bayangkan yang di dalam kepalan tangan ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk ibu sendiri, sangat berharga, boleh juga berupa barang apapun itu, yang pentingnya sangat berharga yang ibu miliki. Ini di kepalan tangan ibu. Sedangkan yang si B-nya bertugas untuk membujuk, merayu apapun bentuknya supaya si A tadi bisa membuka tangannya. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya Bu ya. Oke ya, 1 menit. Oke. Lanjut Bu. Lanjut. Terserah ya Bu. Oke, terserah ya.
kamera kamu kasih Ya. walaupun ada Ya. di kanan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk satu lagi ya, saya minta siapa tadi yang mengepalkan tangannya? Pokoknya. Nopi, ada sesuatu. Kenapa Bu Nopi tidak membuka tangannya Bu Nopi? Karena kan Bu, dia bujuknya kayak gitu. Dia memaksa kan? Jadi ibu-ibu di sini pembelajaran yang kita dapatkan dari proses kegiatan mengepalkan tangan tadi adalah suatu ilustrasi bahwasanya kitalah yang mengontrol posisi kita. Nah, kitalah yang mengatur. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Itu intinya ya Bu ya. Tidak ada yang mengontrol diri kita, tidak ada yang bisa mengatur diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan satu lagi, pemenuhan kebutuhan, ada juga yang membuka tangannya itu karena sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Oke, semuanya manis tangannya. Lanjut ya Bu ya. Oke. Kemudian di sini teori kontrol tadi yang sudah kita lakukan kegiatannya dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi ataupun ilustrasi tentang makna kontrol. Yang di sini pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita beranggapan bahwasanya kita bisa mengontrol murid kita. Padahal Bu, kita tuh meminta tuh siswa untuk melakukan sesuatu, siswa tersebut menuruti bukan berarti berdasarkan dari motivasi dirinya sendiri. Nah, karena iya betul, karena terpaksa, kenapa tadi gurunya, tapi kita menganggap selama ini bahwasanya kita bisa mengontrol murid kita, ya kan Bu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi di sini penguatan positif itu berupa bujukan. Nah, kita misalnya mau meminta anak kita melakukan sesuatu, misalnya untuk membuang sampah, apa meletakkan sesuatu ke tempatnya. Selama ini kan kita bujuk, nah ayo kita masukkan sampah itu ke tempatnya. Itu kan dengan cara bujukan. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi Bu, bukan posisi kontrol yang sebenarnya. Karena tidak berdasarkan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukannya. Karena berdasarkan faktor dari luar tadi, karena adanya faktor bujukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi di sini pada saat kita membuat mereka merasa bersalah, jadi mau tidak mau murid itu melakukan apa yang kita perintahkan. Selama ini kan seperti itu yang terjadinya di lapangan. Sedangkan itu hanyalah mungkin kita beranggapan berhasil nih kita gurunya. Berhasil kita gurunya, bisa muridnya itu mematuhi peraturan yang kita buat gitu kan. Sebenarnya itu hanya ilusi, hanya bersifat sementara. Dan kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa diri kita sudah dewasa, sudah lebih tua dari anak-anak kita, jadi kita merasa berhak untuk memaksa dia. Padahal itu sebenarnya tidak boleh ya Bu ya, karena teori kontrol ini memang berdasarkan dari dalam diri anak tersebut, bukan berdasarkan dari luar. Baiklah, kita lanjut ya Bu ya. Oke. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke penegakan teori kontrol tadi. Jadi di sini Bu, stimulus respon. Stimulus respon itu yang realitasnya kebutuhan kita tuh sama. Kita beranggapan kebutuhan kita itu sama. Yang kita balikkan lagi ke ilusi tadi. Sedangkan di teori kontrolnya
gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan tidak bisa ya Bu ya, kita mengubah tadi cara pandang orang terhadap kita. Itu kan, iya, itu kan posisi kontrolnya kan terdapat pada diri dia sendiri, gitu ya Bu ya. Sedangkan di teori kontrolnya tadi kita berusaha memahami. Nah, di sini ya Bu ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, bukan kita mengubah cara pandangnya tadi, tapi kita memahami pandangannya gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu baik yang salah ataupun buruk pasti memiliki tujuan. Nah, seperti anak-anak kita melakukan sesuatu, mungkin dia ada tujuan tertentu, cuman caranya yang berbeda atau caranya yang salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon tadi. Sedangkan menurut teori kontrol tadi, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti kegiatan yang kita lakukan tadi ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Sedangkan di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, kenapa di sini model berpikir menang-menang? Supaya tidak membunuh karakteristik anak. Lanjut ya Bu ya. Oke. Ini dia ya Bu ya yang akan kita bahas mengenai disiplin positif. Tentunya bahasa disiplin ini sudah tidak asing juga ya Bu ya. Apa kira-kira Bu makna disiplin menurut ibu-ibu semuanya? Ayo. Ada? Apa kira-kira Bu? Yang kira-kira makna disiplin? Patuh. Ya, benar. Patuh. Iya. Apalagi Bu? Patuh, taat ya Bu ya. Iya. Jadi di sini disiplin itu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Disiplin selama ini yang kita lakukan, disiplin yang selama ini kita lakukan itu memaksa anak sebenarnya. Memaksa anak. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman, paksaan maupun hukuman. Nah, sehingga mereka melakukan disiplin itu dengan rasa nyaman. Ya. Berarti kalau dari keterangan yang kedua, Iya. guru memberikan contoh itu Iya. disiplin. Iya, benar sekali Bu. Jadi sebagai pendiri, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi, memiliki motivasi dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik dari luar, ya, tanpa adanya paksaan. Oke. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, lanjut ke materi selanjutnya. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi menurut Ian Bosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi di sini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan ini Bu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini seperti murid melakukan disiplin diri itu karena dia merasa takut kepada gurunya, takut dihukum gitu ya Bu ya.
jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi, bukan berdasarkan dari motivasi dari dalam diri dia. Nah, jadi dia melakukan disiplin karena dia takutlah saya sama ibu guru ini. Nah, jadi dia disiplin, dia melakukan perintah apa yang kita perintahkan gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi selama ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, bukan dari dalam tadi, bukan dari hati nuraninya disiplin tadi dilakukan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dan ini adalah murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik, sebagai gurunya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini tadi dari dalam anak itu sendiri. Nah, jadi bukan disiplin yang dia lakukan itu berdasarkan atas paksaan tadi, hukuman, penghargaan ya Bu ya. Oke. Lanjut. Dan konsep disiplin itu Bu melalui pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid tadi. Caranya ya Bu ya. Jadi di sini pengertian restitusi itu adalah proses kolaborasi yang mengajak murid kita untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Jadi di sini murid diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Wilson tahun 1996. Kemudian ciri-ciri restitusi tadi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan ya Bu ya, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua, suatu tawaran bukan paksaan. Jadi dia bukan terpaksa tadi untuk melakukannya. Dan kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, fokus pada solusi untuk pencarian masalah. Oke. Masih semangat Bu? Semangat. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini gagal ya Bu ya. Nanti dengan hukuman tadi. Dengan hukuman tadi, murid kita kan merasa tersakiti. Nah, karena kita menghukum, kemudian dia merasa tidak nyaman, merasa takut. Nah, karena terpaksa tadi, terus murid pun menyembunyikan kesalahannya. Dia takut kena hukum, dia berbuat salah, tapi karena takut tadi kita menghukumnya, dia menutupi kesalahannya. Dia berbohong ya Bu ya, berbohong menutupi kesalahannya. Dan murid menjadi rendah diri. Kemudian dengan penghargaan tadi juga tidak efektif. Nah, tidak efektif, dapat merusak hubungan, bisa iri dia. Bu, dia mau dikasih Bu, saya mau nggak dikasih. Nah, kan bisa menimbulkan sifat iri antara sesama murid kita. Kemudian mematikan kreativitasnya. Di sini kita memberikan penghargaan. Misalnya anak-anak selesai duluan. Karena yang kita kebiasaan yang kita lakukan, setiap anak yang duluan selesai itu kita kasih penghargaan. Jadi teman-temannya pun yang lain buru-buru cepat melakukan kegiatan tanpa prosesnya ini istilahnya tidak sesuai. Misalnya kita memberikan tugas anak-anak itu mewarnai ya Bu ya. Karena tadi kebiasaan kita setiap hari kita siapa yang duluan Ibu kasih sesuatu, Ibu kasih bintang gitu ya Bu ya misalnya ya. Jadi anak-anak yang lain pun terus saya ini harus duluan walaupun coret-coretan. Bu, saya udah. Nah, berarti ini konsep disiplin kita bisa termasuk ke identitas gagal. Kemudian menghukum dengan sistem ranking tadi ya Bu ya. Jadi kan di kurikulum Merdeka ini kan tidak boleh lagi memakai ranking. Nah, jadi inilah tujuannya sebenarnya. Dan merampas hak menghargai dirinya. Oke. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini Bu konsekuensinya atau kesepakatan yang sudah kita lakukan. Ini dia Bu konsekuensi penguatan jangka pendek.
Kemudian perlu mentoring berkelanjutan, stimulus respon tadi, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan menurut restitusinya, murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah ya Bu ya. Nah, di sini fokus pada pemecahan masalah. Jadi murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol tadi yang mana kita yang memegang kontrol diri kita sendiri dan murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya Bu ya perbedaannya. Di sini kita ambil contohnya siswa membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Dengan hukuman tadi, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Nah, itulah misalnya hukuman yang kita lakukan. Kemudian guru marah dan siswa merasa takut pastinya ya kalau ibu gurunya marah. Sedangkan menurut konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di seluruh pekarangan sekolah. Ini konsekuensinya ataupun keyakinan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan menurut restitusinya tadi Bu, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah, dan keyakinan kelas tadi juga akan kita bahas pada hari ini. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Oke semuanya, halo. Menjalankan peraturan kelas, peraturan sekolah, nah, kan gitu Bu ya yang kita buat. Nah, di sini bahasanya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Ada yang bisa menjawab? Oke, Bu Ida silakan. Peraturan cenderung cuma pihak sekolah yang membuat. Iya. Tapi kalau keyakinan kelas guru dan murid ya. Oke. Iya, terima kasih Bu Ida. Mari tepuk tangannya. Oke, benar sekali ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Jadi peraturan kelas itu Bu dominan ya. Yang membuat peraturan itu adalah atasan. Nah, kalau kita di kelas guru gitu ya Bu ya, tanpa sebelumnya kita menanyakan ataupun berkolaborasi, menanyakan ke anak-anak murid kita gitu ya. Selama ini kan peraturan seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas kita ambil di keyakinan kelasnya dulu, adalah suatu keyakinan yang kita buat bersama anak-anak murid kita. Nah, misalnya, nak, kita membuat keyakinan kelas ini, kira-kira apa Bu? Nih, Ibu ini kan ininya nak, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, disiplin gitu. Nanti anak-anak kita suruh yang mana kira-kira keyakinan kelas yang disepakatinya. Jadi di sini tidak ada kita memaksa anak, tidak ada kita memaksa anak. Nah, harus ini, harus misalnya bicara santun, harus anak itu harus menjadi pendengar yang baik. Tidak lagi seperti itu Bu. Tapi anak yang membuat keyakinan itu atas persetujuan anak. Kita buat keyakinan kelas, maka jadilah suatu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Oke. Lanjut. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini yang pertama lebih abstrak ya Bu ya daripada peraturan tadi. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak banyak-banyak Bu, tidak terdapat 6, 7, 8 ataupun 10 gitu ya kan. Hanya terdapat 6 apa 5 gitu ya Bu ya keyakinan kelas. Tapi walaupun hanya sedikit, tapi anak-anak itu terus ingat. Karena apa? Keyakinan kelas itu mereka yang membuat. Bukan kita gurunya yang membuat. Oh ini misalnya membuang anak itu membuang sampah sembarangan. Ayo nak, keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi langsung mengambil sampah itu terus membuangnya ke tempat sampah. Tapi sedangkan kalau seumpama peraturan tadi kita buat, dia kan tidak tahu. Peraturan itu kan kita
membuatnya tanpa terlebih dahulu bersepakat dengan dia. Kemudian sedikit saja tadi, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini boleh antara kelas A, B1, B2 boleh berubah-ubah, Bu. Tidak mesti itu sama, misalnya kelas A karena satu sekolah jadi keyakinan tiap kelas sama. Tidak juga seperti itu. Boleh, tergantung kondisi kelas kita. Iya, tergantung kondisi kelas masing-masing. Dan kemudian semua warga kelas ataupun sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan tadi. Oke, lanjut. Nah, ini Bu yang sudah kami buat kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, sama-sama belajarkan keyakinan kelas. Oke. Nah, ini dia Bu, keyakinan kelas. Ini hanya sekedar contoh ya Bu ya. Yang pertama disiplin, sayang teman, pendengar yang baik, bicara santun dan jujur. Boleh ditambahkan lagi Bu. Oke. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Lanjut di sini. Jadi ibu-ibu semuanya, kebutuhan dasar kita manusia itu Bu terbagi 5 ya Bu ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah kebutuhan pokok kita yang nomor 1. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu merupakan kebutuhan pokok kita. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam berkelompok, ya kan? Kemudian iya. Yang ketiga adalah penguasaan. Jadi di sini penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Dan yang keempat kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kesenangan. Sama-sama ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya
Guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, hangat, sayang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain.
Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan diri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi kita semua udah melihat videonya Ibu ya. Ya. Tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi di sini kita sebagai guru dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi itu, kita dapat menyikapi murid ataupun mencari solusi setiap terjadi permasalahan yang terjadi di kelas kita masing-masing. Misalnya kadang ada anak-anak yang suka mengambil jajan teman-temannya, merampas gitu ya Bu ya. Tapi dengan kita mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kita jadi tahu, oh mungkin dia tidak pernah dapat punya jajan seperti itu. Nah, jadi seumpama lagi makan bersama, dia ngambil minta itu punya kawannya, ataupun ambil secara langsung punya kawannya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis dia salah, kamu salah Kak, Kak boleh seperti itu. Kadang kita bisa juga, kadang kita sering itu namanya kalau mengambil hak orang lain itu namanya mencuri. Nah itu terus terang bisa membunuh karakter mereka ya kan. Tapi dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, berarti kita langsung terpikir, oh berarti kebutuhan ini yang belum terpenuhi pada dirinya. Nah, setiap mungkin datang, kadang ada anak-anak kita datang ke sekolah dengan murung gitu. Biasanya dia ceria, ini dengan murung. Tapi si orang tua biasalah Bu, kurang sajen. Nah, kan sering seperti itu ya kan. Sajen Bu, ini itu Bu. Nah, jadi kita sebagai guru lah menyikapinya. Kita bertanya, sebenarnya nak, oh ini Bu, oh berarti tadi ada satu kebutuhannya yang belum terpenuhi, makanya dia bersikap seperti itu. Nah, jadi dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini tadi, jadi kita sebagai guru bisa melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke, masih semangat kan Bu? Semangat. Lanjut. Nah ini dia Bu. Masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya Bu ya. Jadi di sini posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat menekan murid-muridnya. Seperti kata-kata yang sering muncul mungkin pada posisi kontrol penghukum ini adalah patuhi aturan ini. Nah gitu ya Bu ya, misalnya patuhi aturan ini. Kamu berbuat salah, kita langsung memonis anak-anak tersebut. Nah itu tuh. Sedangkan yang kedua, iya, dengar, iya, betul Bu, itu. Kadang-kadang respon ya langsung. Kadang-kadang asal ya, gitu ya Bu ya.
membuat rasa bersalah ini dulu bersuara lembut, dengan nada lemah lembut ya Bu ya. Membuat rasa bersalah ini akan membuat keheningan sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Dan kalimat kerja yang sering diutarakan, ibu kecewa sekali nak. Oh, enggak sempat lagi. Itu Bu ya. Iya, membuat rasa bersalah. Oke. Dan yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Di sini sebagai posisi teman, posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid untuk melakukan persuasi. Gitu ya Bu ya. Jadi di sini misalnya kalimat-kalimat yang sering kita gunakan untuk posisi kontrol sebagai teman ini, misalnya, ayolah nak, bantulah ibu duduk. Bahasanya ya Bu ya. Ayolah, ya sudahlah. Kali ini kalau misalnya dia buat bersalah, ya udahlah nak, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkannya. Seperti itu. Jatuhnya komunikasi kita itu antara guru dan murid itu seperti teman. Gitu ya Bu ya. Dan kemudian yang keempat sebagai posisi pemantau. Oke, dan pemantau di sini berarti kita mengawasi anak-anak. Berarti kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak tersebut. Dan di sini misalnya kata-kata yang sering digunakan untuk posisi kontrol pemantau ini, apa yang telah kamu lakukan tadi nak? Seperti itu ya. Nanti kita lihat lebih jelasnya lagi. Dan yang kelima ini adalah posisi manajer. Posisi manajer inilah yang seharusnya kita sebagai guru menempatkan posisi kita. Di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya ataupun perilakunya, dan kita di posisi manajer ini tetap mendukung dia tanpa membuat dia merasa bersalah. Di posisi manajer. Oke, lanjut. Ini juga ada videonya ya Bu ya. Kita lihat sekali lagi. Ini seru nih Bu videonya ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Ini ya Bu ya, posisi kontrolnya ya Bu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Saya mau pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Mereka bisa bersama Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat rasa bersalah. Boleh. Naren,
Maaf Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang coba kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, itu ya. Dan kita lihat video 5 posisi kontrol restitusi tadi. Kira-kira berada di posisi manakah kita, Bu? Berada di posisi manakah kira-kira yang selama ini kita terapkan di sekolah? Iya, ada yang mendukung nggak, Bu, di sini? Kalau kita di PAUD mungkin ya, Bu, cenderung ke ini ya kan, teman ya kan, teman. Karena kan anak-anak itu memang masih usianya masih usia emas. Dan kalau kita melihat tadi contoh tadi kan untuk contoh yang sudah dewasa, mungkin kita sesuaikan saja cara penerapannya ke sekolah kita masing-masing sesuai dengan kita yang seperti apa, maksudnya guru PAUD, guru SD gitu ya. Merdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, itu ya. Dan kita lihat video 5 posisi kontrol restitusi tadi. Kira-kira berada di posisi manakah kita, Bu? Berada di posisi manakah kira-kira yang selama ini kita terapkan di sekolah? Iya, ada yang mendukung nggak, Bu, di sini? Kalau kita di PAUD mungkin ya, Bu, cenderung ke ini ya kan, teman ya kan, teman. Karena kan anak-anak itu memang masih usianya masih usia emas. Dan kalau kita melihat tadi contoh tadi kan untuk contoh yang sudah dewasa, mungkin kita sesuaikan saja cara penerapannya ke sekolah kita masing-masing sesuai dengan kita yang seperti apa, maksudnya guru PAUD, guru SD gitu ya. Oke. Satu lagi ya, Bu ya. Oke, lanjut, Bu. Nah, di sini ada pernyataan. Setelah kita melihat video tadi, di sini ada pernyataan, Bu. Ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan ini posisi apa, Bu? Apakah penghukum? Apakah teman? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah manajer? Ayo, Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya, Bu ya. Oke, saya catat ya. Membuat rasa bersalah yang pertama. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi yang mana nih, Bu? Iya. Penghukum. Ayo, ibu-ibu yang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, lanjut. Ayolah, melakukan demi ibu. Teman. Oke, teman. Ayo. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai posisi pemantau. Teman. Membuat rasa bersalah. Oke. Mana nih, Bu? Ayo, benar. Pemantau. Ya, pemantau. Lanjut ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jujur ya. Oke. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu yang pertama. Kamu selalu yang menghukum. Oke. Mari kita lihat masing-masing jawabannya yang tadi ya, Bu ya. Tadi yang pertama sebagai pembuat merasa bersalah ya. Oke.
betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker di toko ini? Ya. Dan kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi yang disayangkan untuk kita. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Oke, Kita lapor aja konsentrasi. Satu lagi yang terakhir ya Bu ya, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ataupun 3 sudut segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi seperti penjelasan sebelumnya ya Bu ya. Jadi di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bahasa yang kita gunakan sebagai guru untuk murid kita. Nah, untuk menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kalimat kita untuk menstabilkan identitas. Sedangkan yang validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah, alasannya seperti itu ya Bu ya, ini sebagai contoh. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan nak? Nah, kemudian yang segitiga yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya nak? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bu ya. Segitiga restitusi. Kemudian lanjut. Oke, ini satu lagi ya Bu ya, untuk penerapan segitiga restitusi. Sedikit lagi, supaya kita lebih paham. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini ya Bu ya, penjelasannya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua